Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Di video ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Escape from Death Block 13. Dia adalah Mick. Setelah kematian saudaranya, Mick datang ke Amerika untuk mengklaim asuransi kematian adiknya. Saat ini dia sedang bersiap untuk pergi ke sebuah perusahaan pengolahan karet bekas tempat adiknya pernah bekerja. Dalam perjalanan dia singgah di sebuah toko untuk membeli palu sebagai souvenir untuk keluarga adiknya. Tiba di perusahaan, dia dipanggil langsung ketemu dengan Tuan Renda, pemilik perusahaan. Guy says he's Kovac's brother. Alright, bring him in. Who are you? Huh? I'm Nicholas Kovacs. Laszlo was Di my sini ia mengutarakan niatnya, bahwa dia datang untuk mengambil uang santunan kematian adiknya dari perusahaan kemudian akan pergi. Namun bukannya dikasih uang, dia malah ditertawai dan dipermainkan. brother. All I want is the money, and I will go away. Bahkan kemudian diseret keluar dan dikeroyok, namun dia melawan balik. Dalam perkelahian itu, seseorang menembaknya, namun mengenai temannya sendiri. Easy now. Take it easy. One move and I'll paint the floor with your pea brains all over it. You hear me? Leave, huh? Now you leave. Beberapa saat kemudian polisi datang dan memasukkannya ke dalam penjara. Kovac, Detective Borelli will speak with you. Kemudian dua orang detektif yang bernama Langley dan Borelli datang dan mengajaknya untuk bekerja sama. Please, have a seat. I'm fantastically interested in getting to the bottom line of this drug smuggling. Menurut detektif ini, adiknya yang telah meninggal terhubung dengan jaringan narkoba, sehingga mereka tertarik untuk memutus rantai penyebaran narkoba. Jadi, dia akan menjadi informan kedua detektif ini ketika ada di penjara. Awalnya dia menolak, tapi ketika mengetahui kebenaran di balik kematian adiknya bahwa adiknya dibunuh, keinginan untuk balas dendam membuatnya tidak punya pilihan lain. Informant. Mr. Kovac, Dan dia pun dibawa ke penjara paling mematikan bernama Pleasant Hill. Living prisoners 258 259. Bring him in. Di kantornya, Warden Jack memonitor siapa saja yang baru masuk penjara. Tujuannya tentunya agar bisa mengajak kerja sama dengan siapa saja yang masuk penjara. Warden Jack adalah salah satu pejabat penguasa di penjara ini. Sebelum masuk ke sel, seseorang memperingatkannya bahwa terima saja, jangan melawan. Stay down. Don't fight it. Saat itu dia tidak mengerti, namun ketika tengah malam, sipir penjara datang. Prisoner 258, step out of your cell. Rupanya semua tahu bahwa setiap napi baru, saat tengah malam sipir penjara datang dan memberikan perkenalan padanya. Dan reaksi tetangganya bermacam-macam. Besok paginya, Warden Jack datang dan menawarkan minuman padanya. Yang tentu saja ini adalah rayuan untuk mengajak Mick bekerja sama. Just
was black. Terrible things you have to do to keep people makes everything less complicated. Dia kemudian memberikan beberapa aturan dasar dalam penjara kepada Mick, dan dia sangat senang setelah Mick mengatakan bahwa semua bisa dimengerti. Have a pleasant day. Di ruang makan, Mick yang masih baru terus berjalan karena bingung mau duduk di mana, ketika seseorang memanggilnya untuk duduk di mejanya. Di sini dia berkenalan dengan tahanan lain seperti Bud, Papi, dan Tex. Sedangkan di meja yang lain, dipimpin oleh Bunyan. Bunyan merupakan antek dari kepala sipir sehingga makanan di meja ini lebih mewah dari meja lain. Dia juga mendapat perlakuan khusus dari kepala sipir. Saat sore hari, para napi ini keluar ke halaman untuk bekerja. Halaman ini dijaga dengan ketat. Masing-masing diberi tugas. Sedangkan Mick dan Wizard ditugaskan untuk memindahkan karung ke tempat lain. Wizard adalah seorang yang aneh. Dia dijuluki manusia dari planet lain atau si penyihir. Bravo, bravo. Sambil terus bekerja, mereka bercakap-cakap. Karena merasa cocok dengan Mick, Wizard sempat mengucapkan sebuah rahasia. Dia menunjuk ke sebuah gedung yang bernama Gedung D. Menurutnya, di bawah gedung itu ada sebuah terowongan yang mengarah ke hutan sejauh ratusan yard. Dia mengetahui terowongan itu sejak lama, sewaktu tempat ini masih rumah sakit jiwa. Saat itu, dia sering melihat mayat yang dikeluarkan dari gedung D karena dulu gedung D adalah kamar mayat. Kemudian tiba waktu istirahat. Waktu istirahat ini digunakan oleh Bunyan untuk menantang Chani karena Chani mengumpulkan kawan-kawan untuk menguasai sel blok 13. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Para sipir tidak berusaha menghentikan perkelahian. Mereka bahkan memasang taruhan untuk mendapatkan penghasilan dan hiburan. Sedangkan kepala sipir yang menonton dari atas, mendapat 50% dari taruhan. Karena melihat bosnya hampir kalah, seorang tahanan langsung menusuk Chani dengan sikat gigi. Akibatnya, kedua pihak saling menyerang dan situasi mulai kacau. Karena situasi sudah tak terkontrol, seorang penjaga melemparkan bom asap dan pengawas menara memberikan tembakan. Setelah keadaan terkendali, kemudian para napi ini berbaris masuk ke sel masing-masing. Hari berikutnya, para napi kembali bekerja. Mick dan Greenhorn bertugas mengangkat karung tanah ke mobil. Karena tidak hati-hati, Greenhorn malah menjatuhkan karung tersebut dan pecah, dan mereka terkejut setelah sebuah paket misterius muncul dari dalam karung. Untungnya, tidak ada petugas yang memperhatikan mereka, sehingga mereka kemudian cepat-cepat memasukkan kembali paket itu ke dalam karung. Setelah pekerjaan selesai, para napi masuk kembali ke sel masing-masing dan Mick diberitahu bahwa dia kedatangan tamu. Ternyata tamu tersebut adalah detektif Borelli. Dia mengunjungi Mick hanya sekedar untuk menanyakan situasinya saat ini. Mereka sementara berbicara, Warden Jack juga mendapat laporan dari Deputi Warden Bright di kantornya. Ia mengatakan bahwa selama ini mereka telah salah menilai Mick. Di berkasnya tertulis dia dituduh atas percobaan pencurian mobil, sementara kasus sebenarnya adalah percobaan pembunuhan. Seseorang di kantor polisi pasti sudah mengubah kasusnya. Dia juga mengatakan bahwa orang yang mengajukan tuntutan adalah Albert Renda, yang tentu saja Warden Jack tahu persis siapa Albert Renda. Karena mulai khawatir, malam harinya, Warden Jack langsung menemui Albert Renda untuk menanyakan kasus Mick. Ternyata orang yang menghabisi Laszlo adalah Albert Renda. Dia terpaksa melakukan itu karena Laszlo tahu operasi mereka dan ingin ikut campur. Laszlo adalah adik dari Mick. Siapa sangka, kakaknya akan datang untuk mengusut kasus ini. Mendengar ini, Warden Jack sangat marah karena selama ini dia tidak tahu bahwa Albert Renda punya masalah dengan Laszlo. Dan mulai malam itu, Warden Jack memutuskan kerjasama dengan Albert Renda. Dan malam itu juga, di sel blok 13, Greenhorn dikejar dan disiksa oleh petugas,
sampai dia jatuh dari lantai atas sel dan tewas. Jasadnya diurus pada pagi harinya setelah para napi dikeluarkan dari selnya masing-masing. Tahanan lain pergi bekerja di halaman, sedangkan Mick disuruh membersihkan sisa-sisa darah di lantai. Sementara dia bekerja, Warden Jack dan Warden Bright datang memperingatkannya bahwa kemalangan bisa saja terjadi saat kau tidak mematuhi perintah. Dia juga mulai merayu Mick dengan mengatakan bahwa dia membutuhkan tenaga dari orang seperti Mick dengan janji akan mengurangi masa hukumannya. Jika saatnya tiba, Mick bisa bekerja dengannya dari luar penjara. Selain itu, dia juga mulai memprovokasi hubungan Mick dengan detektif Borelli. Jadi, pilihannya hanya dua. Bekerja dengannya atau terkubur di bawahnya. Masuknya Mick ke penjara, ternyata membawa dampak besar bagi Warden Jack dan koleganya. Beberapa koleganya datang menemui Warden Jack di kantornya. Salah seorang koleganya yakin bahwa Mick mempunyai koneksi dengan kepolisian dan mereka tidak suka dengan itu dan memberikan waktu 48 jam kepada Warden Jack untuk menyelesaikan masalah ini. Saat tengah malam, Bunyan dibangunkan dari selnya dan disuruh menghadap kepala sipir. Di sana dia dijamu dengan setumpuk hidangan. Bunyan juga tahu bahwa ketika kepala sipir menjamunya seperti ini, tentunya ada maksudnya. Kepala sipir menyuruh Bunyan menghabisi Mick. Walaupun maksud sebenarnya adalah ingin melihat siapa yang lebih kuat antara Mick dan Bunyan untuk dijadikan sebagai anak buahnya. Pagi sekali saat sarapan, Bunyan mulai melaksanakan siasatnya. Dia berjalan dengan memegang piring makanannya sambil bersiul. Tiba di dekat Mick, dia sengaja menjatuhkan makanannya dan menyalahkan Mick. Di luar dugaan, Mick bangkit dan menantang Bunyan. Mick yang sudah terlalu jengkel dengan kelakuan Bunyan selama ini mengatakan bahwa Bunyan sangat ceroboh, tuli, dan juga bodoh. Bahkan menginjak makanan Bunyan yang jatuh. Bersiap untuk berkelahi, anak buah Bunyan juga ikut nimbrung dan mengelilingi Mick sambil menjulurkan lidahnya. Tiba-tiba Mick mengangkat sikunya dan mengenai dagunya. Emosi Bunyan meledak, tapi petugas cepat bertindak sebelum mereka berkelahi. Saat keluar untuk bekerja, Bunyan sudah menunggunya. Dia kemudian memukul Mick, dan perkelahian pun terjadi. Phil mengunci Bunyan dengan rantai, kepala sipir memberi kode kepada Mick agar membunuh Bunyan. Namun, Mick tidak melakukannya. Dia tidak mau mengikuti keinginan kepala sipir dan melepaskan Bunyan dan akibatnya, kepala sipir marah. Dia memerintahkan agar keduanya dibawa ke sel isolasi. Esok harinya saat di ruang makan, tiba-tiba Tex mengumumkan bahwa mereka akan melawan balik para petugas. Ide ini juga disetujui oleh Bud. Kemudian disahuti oleh napi yang lain. Mereka akan merubah kebiasaan buruk yang ada di penjara ini. Di selnya, Mick didatangi oleh dokter. Sementara di sel lain tidak jauh dari situ, Bunyan meminta tolong kepada petugas dengan berpura-pura tidak bisa bernapas. Ketika petugas itu datang, dia melumpuhkan petugas itu, mengambil kunci dan keluar sel. Di saat yang sama, di tempat lain, seperti sudah direncanakan, Tex juga berpura-pura batuk. Ketika petugas datang, dia memukul petugas itu dan kekacauan pun dimulai. Dokter yang akan memeriksa Mick, ternyata punya niat jahat. Dia akan menyuntik mati Mick. Namun sebelum niatnya terlaksana, Bunyan datang dan membebaskan Mick. Kemudian mereka melarikan diri.
Sementara di kantornya, kepala sipir mengawasi kekacauan itu dari kamera pengawas. Dia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Mick dan Bunyan karena mereka berdualah sumber kekacauan ini. Mick dan Bunyan terus berlari ingin keluar dari penjara lewat sebuah pintu di gereja. Namun ternyata pintu itu dikunci dan kuncinya dipegang oleh sipir. Mau tak mau mereka harus berhadapan dengan sipir ini untuk merebut kunci. Setelah berhasil melumpuhkan sipir, Mick dan Bunyan membuka gudang senjata dan memilih senjata yang akan digunakan untuk melawan sipir penjara. Sementara di bagian yang lain, perkelahian antara petugas dan napi semakin tak terkendali dan itu disaksikan terus oleh kepala sipir di ruangannya. Karena situasi semakin tak terkontrol, kepala sipir memutuskan untuk lari. Para tahanan ini sudah mulai menembus halaman penjara dan Wizard adalah yang pertama. Dia yang dijuluki manusia dari planet lain, memerintahkan petugas untuk membuka portal agar dia bisa keluar. Sayang sekali dia tewas setelah terkena tembakan dan kejadian itu disaksikan oleh Mick dan Bunyan. Mick akhirnya memutuskan keluar duluan dan terjadilah kontak senjata antara petugas dengan mereka. Kekacauan di penjara ini rupanya sudah diketahui pihak kepolisian dan mereka mengirimkan tim SWAT lewat helikopter. Mick dan Bunyan terus mencari terowongan yang pernah dibicarakan Wizard. Tiba di sebuah ruangan mereka membagi tugas. Bunyan terus berjalan dan tiba di sebuah ruangan yang terdapat pintu di kedua sisinya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia mengetahui bahwa terowongan yang dibicarakan Wizard ada di depannya namun sudah ditembok. Sebelum dia membobol tembok itu, kepala sipir datang dan menembakinya. Sebelum kepala sipir ini bertindak lebih jauh, Mick datang dan menembak kepala sipir sehingga dia terluka. Karena sudah tersudut, kepala sipir mencoba menghasut Mick namun tidak berhasil. So good. Can you repeat it? Tembakan Mick berikutnya, bukan saja melobangi badan wanita itu tapi juga membobol tembok dan suara ledakannya terdengar sampai ke seluruh area penjara. Mereka kemudian menelusuri terowongan yang gelap sampai tiba di sebuah hutan di luar penjara. Sementara di dalam penjara, masuknya tim SWAT membuat keadaan berbalik. Sebagian tewas dan sebagian yang lain terkepung tim SWAT. Tim SWAT memerintahkan agar para napi menyerah. Namun Tex terus maju. Dia ingin bernegosiasi. Dia meminta agar semua organisasi berita besar dan gubernur didatangkan. Dia ingin agar semua orang tahu tentang kegiatan ilegal di penjara ini. Mick dan Bunyan yang sudah tiba di hutan berpencar. Ini dilakukan agar petugas sulit untuk melacak mereka. No worries, brother. You do the same. Mick yang sudah merasa bebas, kemudian mengunjungi makam adiknya. Di tengah santainya dia berjalan, tiba-tiba 3 mobil polisi datang. Dia panik dan berusaha melarikan diri namun mobil polisi itu sudah mengepungnya sehingga tidak bisa lagi melarikan diri. Terpaksa dia angkat tangan. Dan 2 orang keluar dari mobil polisi. Mereka adalah agen Langley dan detektif Borelli. Mick yang merasa akan kembali ke penjara, sangat kaget ketika agen Langley mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke penjara. Dia sekarang jadi orang bebas, dan semua tuntutan terhadapnya sudah dicabut. Kemudian agen Langley mengeluarkan sebuah alat dan menyuruh Mick menempelkan ibu jarinya di alat itu.
Terlihat di dalamnya sebuah angka. Itu adalah hadiah atas jasanya membungkam pemasok besar narkoba. Bukan itu saja, Agent Langley juga menawarkan pekerjaan kepada Mick, namun Mick masih harus memikirkannya. What about my deal? Let me think about it. Di bagian terakhir, Mick datang ke kantor Albert Renda dan menariknya dengan tali. Dia membawa Albert Renda ke sebuah mesin, seperti yang pernah Albert Renda lakukan pada adiknya. Juga dengan kata-kata yang pernah diucapkan Albert Renda kepadanya, bahwa kecelakaan bisa terjadi kepada siapa saja. Dan film pun berakhir.